Selamat siang, perkenalkan nama saya Adriana Priscilia. Saya notaris dan PPAT Jakarta Pusat. Dengan ini saya akan membawakan satu permasalahan hukum atau yaitu akibat hukum perjanjian nomina saham terhadap akta perubahan perseroan. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan dulu untuk pendahuluannya, yaitu mengenai perjanjian nomina. Perjanjian nomina saham adalah kesepakatan di mana seorang nomina atau pihak lain yang bertindak sebagai pemegang saham resmi perusahaan untuk melindungi identitas pemilik manfaat atau pemilik asli saham tersebut, meskipun dalam praktiknya di Indonesia perjanjian ini umumnya tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjanjian nomina ini atau pinjam saham, pinjam nama pada satu perusahaan itu sering terjadi konflik antara si pemilik saham yang sebenarnya dengan orang yang dipinjamkan saham tersebut. Konsep perjanjian nomina ini ya dalam hukum kontrak perdata itu dikenal sebagai sejumlah asas-asas hukum kontrak, diantaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikat baik good faith, dan yang lain sebagainya. Dalam asas hukum perjanjian nomina ini adalah hanya asas itikat baik saja yang berlaku. Menurut buku Muhtarom 2014, hukum perjanjian merupakan bagian daripada hukum perdata pada umumnya dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam nominal agreement itu keberadaan seseorang atau suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai pemegang saham atau lebih tepatnya pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu, sedangkan beneficiary mendapatkan manfaat dari saham tersebut. Jadi contohnya seperti gini, orang yang dipinjamkan saham tersebut itu ialah namanya yang terdaftar dalam perusahaan tersebut. Sementara orang yang mendapatkan manfaat dari saham tersebut dengan mendapatkan pembagian dividen setiap tahunnya yaitu namanya beneficiary. Tujuan dari adanya akta nomina ini dimaksud dalam rangka ada sesuatu di mana seseorang yang tidak ingin ditahu identitasnya, sehingga dia ingin menyembunyikan untuk kepemilikan saham tersebut. Dengan adanya pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan individu tertentu mencari jalan keluar dengan melahirkan konsep-konsep baru, antara lain konsep nomina. Hal ini tersebut menjadi salah satu alasan yang mendasari penggunaan konsep nomina dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum yang menggunakan konsep nomina ini antara lain dalam kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh warga negara asing, serta pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direktur nomina atau pseudo direktur. Di sini kepemilikan tanah tersebut itu biasanya kita ketahui bahwa tanah tidak berhak untuk dimiliki oleh seorang asing, ataupun saham juga tidak boleh lebih dari 49% saham yang dimiliki oleh orang asing. Tapi kadang pihak asing tersebut ingin mempunyai lebih sehingga dia meminjam nama dari orang Indonesia atau yang dinamai pseudo direktur atau direktur nomina. Nomina memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. Dalam pengertian kedua ini, seorang nomina dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan di mana nomina menjadi pemilik dari suatu benda, termasuk kepentingan atau hak yang lahir di suatu perikatan yang berada dalam kepengurusannya. Sedangkan penerima kuasa tidak pernah sementara penerima kuasa tidak memberikan pengertian sebagai seorang yang mewakili kepentingan pihak lainnya. Dalam pengertian kedua ini, seorang nomina dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan di mana nomina menjadi pemilik dari suatu benda yang berada dalam kepengurusannya, sedangkan penerima kuasa tidak berhak menjadi pemilik dari benda yang ada tersebut pada perusahaan tersebut atau memiliki saham tersebut. Jadi bagaimanapun adanya perjanjian nomina tersebut, tetapi yang berhak memiliki itu adalah si peminjam saham atau yang dimaksud dengan pihak beneficiary. Nomina mewakili kepentingan dari beneficiary, dan karenanya nomina dan melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah mereka lakukan bersama-sama. Sekarang kita lanjut ke
Nomina langsung. Nomina itu ada dua, terbagi atas dua nomina, yaitu nomina langsung dan nomina tidak langsung. Kalau nomina langsung itu pembentukan nomina secara langsung dibentuk dengan cara membuat dan menandatangani nomina agreement antara beneficiary dan nomina dalam satu perjanjian. Sementara untuk nomina tidak langsung, yaitu nomina ini tidak dibentuk dari nomina agreement yang secara tegas dan jelas memberikan kepercayaan dan kewenangan dari beneficiary kepada nomina. Nomina tidak langsung tidak dibuat hanya terdiri dari satu perjanjian saja, melainkan terdiri dari beberapa perjanjian yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan nomina saham. Beneficiary dapat mengendalikan nomina untuk melakukan tindakan atau kegiatan bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan beneficiary tersebut. Keuntungan dari nomina antara lain adalah untuk menjaga kerahasiaan, memfasilitasi kepengalihan kepemilikan saham, menyederhanakan administrasi, serta memungkinkan pemungutan suara proksi atau mewakili kepentingan pemilik manfaat. Namun perlu dicatat bahwa praktik ini seringkali digunakan untuk mengakali batasan hukum, seperti larangan kepemilikan tanah dan saham oleh orang asing yang ada di Indonesia. Sehingga perjanjian nomina ini bisa dinyatakan sebagai batal demi hukum dan memiliki risiko hukum yang sangat tinggi dalam sektor finansial. Keuntungan perjanjian nomina yaitu A. Kerahasiaan dan privasi. Kedua, fasilitasi pengalihan kepemilikan. C. Pengelolaan administrasi yang berfleksibel, pemungutan suara proksi, pemisahan risiko. Dia ada sekitar 5 itu manfaat adanya perjanjian saham nomina tersebut. Adapun tujuan dari akta, sekarang kita beralih ke akta perubahan. Hubungannya dengan akta perubahan tersebut ialah sering terjadi kasus-kasus, contohnya seperti seorang notaris membuat akta notaris, itu yang dimintain adalah dokumen-dokumen pertama, akta-akta pendirian, akta-akta perubahan yang ada pada perusahaan tersebut. Sementara terkadang pihak perusahaan tidak jujur memberikan dokumen-dokumen tersebut, dia hanya memberikan akta-akta atau dokumen-dokumen yang ada ada SK Menkumhamnya saja. Dia tidak memberikan perjanjian-perjanjian seperti perjanjian yang ada di bawah tangan. Sementara kita ketahui bahwa akta nomina saham ini seringkali dilakukan dengan cara di bawah tangan untuk mengelabui dari pihak-pihak finansial atau perpajakan. Jadi kepemilikannya benar-benar dirahasiakan sehingga terjadi yang namanya akta nomina di bawah tangan. Sementara untuk kasus-kasus yang sering terjadi, tujuan akta kemudian kasus-kasus tersebut terjadi sehingga notaris tersebut bisa digugat dengan adanya turut tersangka, turut tergugat. Dalam hal ini apabila dia tidak mendapatkan kelengkapan dari berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang mereka dapati tersebut, sehingga membuat notaris menjadi turut tergugat di pengadilan dan membuat kita semakin terpojok sebagai seorang notaris. Nah, hal inilah yang membuat terkadang regulasi-regulasi yang semuanya sering terjadi. Kita semua mengetahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian itu harus ada 4 ketentuan, yaitu berdasarkan pasal 1320, yaitu pertama, sekarang kita beralih ke tujuan akta perubahan perseroan dengan hubungannya dengan akta nomina tersebut. Akta perseroan adalah adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris untuk mencatat perubahan-perubahan penting yang terjadi pada anggaran dasar atau data perseroan seperti susunan pengurus, modal, tujuan usaha, dan status kepemilikan saham. Nah, berdasarkan status kepemilikan saham tersebut inilah yang sering timbul adanya akta nomina yang dilakukan oleh para pemegang saham diberalihkan kepada seseorang untuk menjabat pada satu perusahaan tersebut untuk menutupi identitas dari si pemilik saham sebenarnya. Mengapa akta perubahan ini sangat penting, yaitu dalam satu perseroan, yaitu pertama untuk menyesuaikan dengan perubahan internal, kedua memenuhi kebutuhan hukum, ketiga menjadi bukti resmi, keempat perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan. Perubahan data perseroan ini adalah dari pemegang saham tersebut. Kemudian
Yang keenam adalah legalitas, memastikan perusahaan tersebut selalu patuh dan sah secara hukum meskipun ada perubahan dalam strukturnya. Yang ke-8, kelengkapan dokumen. Nah, semua perubahan yang penting perlu dicatat dan disahkan secara resmi untuk menjaga kelengkapan dan keabsahan data perusahaan tersebut. Kepastian hukum dari akta perubahan tersebut yaitu menghindari masalah hukum di kemudian hari dengan memastikan semua aspek perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan perjanjian nomina saham dengan akta perubahan perusahaan sangat berpengaruh dari segi peralihan saham dan pengalihan saham atau yang populer disebut sebagai jual beli saham. Dalam suatu perseroan, pemegang saham nomina biasanya tidak memiliki hak yang sama dengan pemegang saham manfaat atau pemegang saham aktual. Pemegang saham nomina memegang saham atas nama pemilik sebenarnya dan namanya tercantum dalam daftar umum anggota. Namun hak dan manfaat yang terkait dengan saham seperti hak suara, menerima dividen, dan menjual saham adalah milik pemilik manfaat yang sebenarnya atau yang disebut beneficiary. Pengaturan antara pemegang saham nomina dan pemilik manfaat diatur oleh perjanjian hukum seperti perjanjian nomina yang menguraikan hak dan tanggung jawab spesifik masing-masing pihak. Meskipun pemegang saham nomina mungkin memiliki beberapa tugas administratif, mereka biasanya tidak memiliki hak substantif yang berkaitan dengan kepemilikan saham. Adapun akta-akta yang dibuat secara notaris maupun di bawah tangan adalah sebagai berikut, yaitu perjanjian kredit, perjanjian garis saham, perjanjian penggantian kerugian, surat kuasa untuk bersuara, perjanjian jual beli saham, dan kuasa menjual. Nah, ini semua yang mendukung terjadinya akta perubahan dalam satu perusahaan tersebut. Tujuan atau prestasi yang ingin dicapai adalah beneficiary sebagai pengendali dari saham dan nomina adalah sebagai pemilik terdaftar pada perusahaan tersebut. Sumber dana yang digunakan berasal dari beneficiary namun dibuat seolah-olah merupakan pinjaman beneficiary kepada nomina. C. Hak atas saham yang dimiliki oleh nomina menjadi hilang sehingga beneficiary yang mempunyai hak untuk menjual, mentransfer, mengalihkan saham tersebut. Beneficiary menerima manfaat dari saham tersebut berupa dividen maupun keuntungan lainnya. Adapun kasus yang saya angkat adalah bagaimana kedudukan perjanjian nomina dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita membahasnya dengan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, konsep nomina ini tidak mendapat pengakuan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam nomina shareholder. Pada Badan Hukum Perusahaan Terbatas, konsep kepemilikan saham yang dianut dalam UU PT merupakan kepemilikan saham mutlak dominium atau plenum. Dominium plenum. Kemudian, konsep dominium plenum tercermin dalam pasal 52 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Namun pada kenyataannya, nomina shareholder tetap masih digunakan oleh para investor asing untuk berinvestasi secara langsung. Dengan membuat nomina agreement seiring dengan berjalannya waktu, pembentukannya pun mengalami perkembangan mulai dari nomina yang dibuat langsung hingga nomina agreement yang dibuat secara tidak langsung demi menyembunyikan atau menyamarkan perjanjian nomina tersebut. Hal-hal inilah yang sering membuat seorang notaris terpojok karena seorang notaris sering mendapat gugatan, turut tergugat dalam jika terjadi suatu kasus penggelapan dalam perusahaan tersebut. Praktek pembukaan nomina ini tidak langsung sendiri mulai marak digunakan ketika diungkapkannya UUPM, Undang-Undang Penanaman Modal yang melarang melakukan penanaman modal dalam bentuk perusahaan terbatas, dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perusahaan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Pelaksanaan nomina agreement di Indonesia sepertinya telah dijelaskan di atas menemui beberapa kendala. Pelanggaran terhadap syarat objek dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai sebab yang halal dan penjabarannya mengenai sebab yang halal dalam pasal 1337 KUH Perdata bahwa nomina agreement tidak boleh bertentangan dengan undang-undang menjadikan alasan nomina saham di Indonesia tidak dapat dituntut pemenuhannya atau pelaksanaannya di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan saham bertentangan dengan pasal 52 ayat 4 Undang-Undang PT
mengenai konsep kepemilikan saham secara dominium plenum, serta salah satu syarat pendirian perseroan terbatas yang terdiri dari 2 orang, yaitu terdiri dari 2 pemegang saham atau lebih pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT menjadikan bertentangan apabila prestasi yang diinginkan para pihak dalam nominal agreement untuk memiliki saham dalam perseroan sebesar 100%. Pelaksanaan gadai saham dalam rangka mendukung praktik nominal saham juga mengalami kendala, dalam hal ini bertentangan dengan prinsip pengalihan manfaat dalam gadai seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Dalam Undang-Undang PT menganut konsep dominium plenum yang berarti bahwa saham adalah sebagai suatu unitas yang mengajarkan bahwa saham dalam suatu PT merupakan satu kesatuan yang utuh. Doktrin dengan tegas terdapat pada pasal 52 ayat 4 Undang-Undang PT yang akan menyebutkan bahwa setiap saham memberikan hak kepada pemilik hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Itulah sebabnya maka dalam perjanjian gadai saham dengan ditentukan hak suara tetap berada pada pemegang saham, bukan pada pihak penerima gadai sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 4 Undang-Undang PT. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian nominal yang dibentuk secara langsung dengan nominal agreement adalah batal demi hukum untuk pembentukan nominal langsung. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya dilarang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan 2 UPM yang menyebutkan bahwa ayat 1 penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Ayat 2 dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Perjanjian atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi, dalam pembentukan nominal tidak langsung tidak ada satupun akta-akta atau dokumen yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, sehingga sebenarnya secara formal perjanjian tersebut tidak melanggar pasal 33 ayat 1 dan 2 UPM serta syarat objektif menurut pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi secara material ada kehendak yang tidak sesuai dengan pernyataan. Dengan kata lain, jika seseorang dengan sadar mengusulkan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka terjadilah simulasi, suatu perjanjian yang mengatur segala sesuatu segala sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya untuk suatu tujuan tertentu, dikenal dengan istilah simulasi yang berasal dari kata simulation, contract, ostensible, action, simulation untuk menentukan suatu perjanjian termasuk perjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura didasarkan pada tatanan peraturan perundang-undangan atau prinsip hukum sebagai kriteria kebenaran yang terkait, yaitu pasal 1873 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan lebih lanjut yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara para pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku kepada orang-orang pihak ketiga yang beretikat baik. Adapun ayat 2 pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat diantaranya, yaitu kausa yang halal, hanya menjabarkan lebih lanjut dalam pasal 1335 dan 1337. Pasal 1335 Perdata berbunyi, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan juga suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang apabila berlawan dengan atau ketertiban umum. Perjanjian tanpa kausa adalah perjanjian tanpa tujuan atau sebab, dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu. Perjanjian tanpa kausa suatu perjanjian yang dituju oleh para pihak tidak mungkin untuk dilaksanakan. Contoh perjanjian tanpa kausa yaitu perjanjian novasi, yang maksudnya adalah untuk menggantikan perikatan lama dengan perikatan baru. Jika perikatan lama yang akan diganti tidak ada, maka perjanjian novasi adalah batal. Perjanjian dengan kausa yang palsu, maksud suatu perjanjian yang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya. Kausa yang palsu itu bukan kausa yang sebenarnya, dapat merupakan terlarang atau bertentangan dengan undang-undang. Dan juga kemudian yang ketiga, perjanjian dengan kausa terlarang. Perjanjian dengan kausa terlarang maksudnya adalah suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang kehususan dan ketertiban umum. Perjanjian dilarang oleh undang-undang dapat ditindak dari 3 aspek, yaitu substansi perjanjian terlarang oleh undang-undang pelaksanaan, perjanjian dilarang oleh undang-undang kemotivasi, atau maksud dan tujuan membuat perjanjian tersebut.
Dalam sistem peradilan perdata, hakim lebih melihat kebenaran formal daripada jika terjadi kasus. Dalam sistem peradilan perdata, hakim lebih melihat kebenaran formal daripada kebenaran material. Meskipun hakim mempunyai keyakinan bahwa serangkaian perjanjian tersebut merupakan perjanjian simulasi atau nominal agreement, hakim tidak bisa serta-merta dapat membatalkan perjanjian tersebut kecuali dapat dibuktikan bahwa ada kuasa yang terlarang dan perjanjian tersebut menyangkut masalah akta perubahan perseroan yang dibuat oleh notaris. Jika notaris tidak cermat atau tidak teliti dalam meminta dokumen-dokumen yang menyangkut pembuatan akta atau perubahan atau perseroan, bisa menjadi turut tergugat. Notaris bisa digugat karena membuat akta nomina saham karena praktek nomina agreement atau pinjam nama saham itu dilarang oleh undang-undang di Indonesia seperti undang-undang penanaman modal dan juga undang-undang perseroan terbatas yang diubah oleh Perpu Cipta Kerja. Akta nomina dianggap melanggar ketentuan hukum dan prinsip legalitas serta dapat merugikan negara dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang semuanya berpotensi menjadi dasar gugatan perdata maupun pidana terhadap notaris. Adapun alasan notaris bisa digugat yaitu pertama, pelanggaran undang-undang, kemudian pelanggaran prinsip legalitas, yang ketiga potensi kerugian bagi pihak lain, potensi tuntutan pidana, dan 5 perbuatan melawan hukum. Hal ini yang sering terjadi jika notaris tidak cermat meminta dokumen-dokumen yang lengkap untuk membuat akta-akta perubahan dalam perseroan terbatas tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih.